Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 20 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati kita. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah taat atas dasar kasih. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ini adalah pertanyaan Yesus kepada orang-orang Farisi yang sedang mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Polemik antara Yesus dengan kaum Farisi
tentang bagaimana menjaga kekudusan hari Sabat nampaknya sangat serius hingga berujung pada persekongkolan untuk membunuh dia. Hari Sabat adalah hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Karenanya, orang Israel mesti menjaga kekudusan Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan apapun selain beribadah. Orang Farisi menganggap menyembuhkan orang sebagai suatu tindakan kerja sehingga tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Karena itu, mereka mau menggunakan tindakan Yesus untuk menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya sebagai alasan untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus menyerang cara berpikir mereka dengan mengajukan pertanyaan retorik tadi. Jawaban atas pertanyaan ini jelas, yakni berbuat baik dan menyelamatkan nyawa orang, bukan berbuat jahat dan membunuh. Tetapi mereka diam sehingga Yesus sangat sedih atas kedegilan hati mereka. Dan dengan marah, ia berkata kepada si sakit, "Ulurkanlah tanganmu." Dia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah dia. Saudara-saudariku terkasih, bila diperhatikan dengan baik, sebenarnya Yesus tidak melanggar tradisi larangan bekerja untuk menjaga kekudusan hari Sabat. Ia menyembuhkan dengan bersabda atau berkata-kata itu adalah suatu hal yang tidak dilarang selama hari Sabat. Mengulurkan tangan juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah tindakan kerja, sehingga pada saat yang sama Yesus juga ternyata tidak membuat si sakit melanggar tradisi Sabat. Tetapi pertanyaan dan tindakan penyembuhan yang dibuat Yesus secara jelas menunjukkan hal ini. Cara kaum Farisi memelihara kekudusan hari Sabat telah kehilangan bagian paling fundamentalnya dari hukum Taurat, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa hidup beragama kita tidak bisa mengabaikan perintah utama, yaitu kasih terhadap Tuhan dan sesama, yang mesti nyata lewat perbuatan baik bagi sesama dalam hidup keseharian kita. Yesus telah memberi kita teladan yang baik tentang hal ini, maka marilah kita mengikuti jalan Yesus, meskipun mungkin kita akan menghadapi penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Tantangan dan penolakan tidak bisa mengalahkan kehendak kita untuk mengejawantahkan kasih yang sebenarnya telah terukir dalam hati kita masing-masing. Hal inilah yang harus mendasari ketaatan kita pada pelbagai aturan dan ketetapan Tuhan serta gereja, agar ketaatan kita tidak menjadi hampa. Semoga demikian. Amin.